Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'du ya wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasil al imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qala ma yahrumu 'alal junubi wa nahwihi, hal-hal yang diharamkan atas orang yang junub dan yang sejenisnya. Yahrumu 'alal junubi wal haidi wa nufasai ma yahrumu 'alal muhdithi hadatsan asghara. Haram hukumnya bagi orang yang junub, haid dan nifas sama seperti apa yang diharamkan terhadap orang yang mempunyai hadas kecil ya. Jadi hal-hal yang diharamkan dalam atau pada orang yang berhadas kecil maka jadi haram juga bagi orang yang sedang janabah, haid dan nifas. Apa saja? Min sholatin, sholat, wa tawafin, tawaf, wa masih mushafin, menyentuh Al-Quran, au juz'ihi atau bagian di Al-Quran, kama yahrumu alal junubi qiraatul Qur'ani wa dukhulul masjidi, sebagaimana haram bagi orang janabah dan membaca Al-Quran dan masuk masjid, wa tu'raful ahkamu minat tafsili at-tali, dan akan diketahui hukum-hukum secara detail seperti berikut ini. Oke. Yang pertama yang haram dilakukan oleh orang yang janabah, haid dan nifas adalah as-sholatu, salat ya. Wa mithluha sujudut tilawati, dan sama hukumnya dengan salat juga haram adalah sujud tilawah ya. Jadi sujud tilawah ini dilakukan ketika kita membaca Al-Quran dan di sana ada ayat yang memang kita diminta untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah ini sama ketika kita mendengar orang membaca ayat yang di dalamnya ada perintah untuk sujud tilawah, berarti kita haram kalau melakukan sujud tilawah. Tahrumu 'alal junubi wa nahwihi ijma'an, salat dan sujud tilawah itu haram hukumnya bagi orang yang sedang janabah, haid dan nifas. Itu merupakan ijma', kesepakatan semua ulama fikih dari semua madhab ya. Itu namanya ijma'. Maka hukum yang tertinggi yang paling kuat dalam Islam adalah ijma' ya. Jadi hukum yang paling kuat itu ijma'. Kalau Al-Quran itu tetap ada perbedaan. Artinya ketika orang mendasarkan alasannya pada Al-Quran, boleh jadi itu pada orang lain pemahamannya berbeda ya. Contoh, dalam hal yang membatalkan wudu yang sudah kita bahas, aula mastumun nisa ya. Itu la masa ada yang memaknai menyentuh ya. Maka menyentuh lawan jenis haram batal wudunya. Kemudian ada yang memaknai la masa itu bersetubuh. Nah ini bersetubuh berarti kan berbeda jauh itu. Berarti kalau menyentuh tidak batal, yang batal bersetubuh. Itu makna la masa.
Padahal ayatnya sama, aula mastumun nisa, itu kan ya. Nah, ini kan belum ijma namanya, karena ada perbedaan pendapat. Tapi yang terkait dengan ijma berarti semua ulama fikih sudah satu sepakat tentang hukum sesuatu, gitu. Nah, di sini haramnya ya orang yang sedang janabah, haid dan nifas melaksanakan sholat dan melaksanakan sujud tilawah itu sudah menjadi ijma ulama. Tidak ada perbedaan ya sedikit pun. Gitu. Liqaulihi ta'ala, keharaman tersebut berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa in kuntum junuban fattahharu. Ya. Jika kamu dalam keadaan junub maka bersucilah. Ya. Nah, ini fattahharu fi'il amr maknanya lil wujub. Ya. Berarti apa? Wajib itu. Wajib untuk bersuci. Kemudian yang kedua, at-tawafu haulal ka'bati. Haram hukumnya bagi orang yang janabah, haid dan nifas tawaf di sekitar Ka'bah. Walau naflan, walaupun itu tawafnya tawaf sunnah. Ya, tawafnya tawaf sunnah, bukan tawaf wajib ya pada saat kita itu umroh umpamanya ya atau haji. Nah, itu tawaf sunnah pun enggak dibolehkan ya. Tidak dibolehkan, haram hukumnya di saat sedang janabah, haid atau nifas ya. Kenapa tawaf enggak boleh juga? Li'annahu sholatun, karena sesungguhnya tawaf itu adalah sholat. Kama fil hadisil mutaqaddim, sebagaimana dalam hadis yang terdahulu di mana Nabi mengatakan innamat tawafu bil baiti sholatun. Sungguh tawaf di sekeliling Baitullah adalah sholat. Jadi sama dengan sholat, maka haram hukumnya ya bagi orang yang janabah. Fa idza tibtum fa aqillul kalama, maka jika kamu sedang bertawaf maka jangan banyak omong. Ya, itu. Harus apa? Harus fokus. Jadi kata Nabi seperti itu. Kalau kamu sedang tawaf jangan banyak omong. Ya, bukan enggak boleh. Fa'aqilu, disedikitkan, gitu ya. Tuh. Kenapa? Karena Nabi jelas mengatakan ya, tawaf itu sama dengan sholat. Ya. Ketika sholat kita enggak boleh ngomong, maka ketika tawaf Nabi pun memerintahkan jangan banyak berbicara. Gitu. Yang ketiga, masul Qur'ani, menyentuh Al-Quran. Ya, ini hukumnya haram bagi orang yang sedang janabah, orang yang sedang haid dan orang yang sedang nifas. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun. Ya, tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Nah, di sini al-mutahharun itu ditafsirkan dengan al-mutatahhirun, yaitu orang yang sudah bersuci. Kemudian dasar yang lain yaitu hadis Rasul ya, la yamassul Qur'ana illa tahir, tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang sudah bersuci. Nah, ini menjadi landasan kenapa orang yang janabah, haid dan nifas haram hukumnya menyentuh Al-Qur'an. Ya. Wa hadhil umur salasatu tahrumu 'alal muhditsi hadatsan akbara aw asghara. 3 hal yang sudah disebutkan di atas, yaitu yang pertama salat ya atau sujud tilawah sekalian. Kemudian tawaf dan menyentuh Al-Qur'an. Ini hukumnya haram
bagi orang yang mempunyai hadas besar ataupun hadas kecil. Ya, umpamanya kita tidak berhadas besar, tapi kita belum berwudu. Maka ketika kita belum berwudu, berarti kita masih punya hadas kecil. Ketika punya hadas kecil, maka 3 yang tadi itu haram untuk dilakukan. Sholat tanpa wudu haram, ya. Sujud tilawah tanpa wudu haram. Tawaf tanpa wudu haram, ya. Menyentuh Al-Quran tanpa wudu juga haram, ya. Wa yuzadu alaiha lil junubi wa nahwi aidon. Kemudian selain yang 3 yang sudah dikemukakan tadi, ada tambahan yang lain yang juga haram dilakukan oleh orang yang junub, ya. Tapi tidak haram bagi orang yang tidak yang masih punya hadas kecil, ya. Jadi ini apa? Yang lain ini nanti dari 4, ya, 4 dan 5 itu bagi orang yang tidak berwudu boleh, enggak haram. Tapi bagi orang yang berhadas besar ini haram, ya. Apa saja yang bagi orang yang janabah, haid dan nifas haram dilakukan, tapi orang yang berhadas kecil tidak haram? Yang pertama adalah tilawatul Qur'ani lil muslimi bilisani, yaitu membaca Al-Qur'an bagi seorang muslim dengan lisannya, ya. Ini berarti orang yang janabah, ya, orang yang haid, orang yang sedang nifas tidak boleh membaca Al-Qur'an. Walau liharpin, walaupun bacanya cuma 1 huruf, ya. Aw walau duna ayatin alal mukhtari endal hanafiyati, atau, ya, tidak sampai 1 ayat menurut ulama Hanafiyah, ya. Umpamanya kita baca Al-Qur'an, ayatnya itu ya cuma sepenggal, ya. Tidak 1 ayat kita baca, itu tetap saja hukumnya adalah haram menurut menurut ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah, ya. Biqasdil qiraati, baca Qur'annya itu jadi haram kalau memang tujuannya baca Qur'an, ya. Kalau tujuannya baca Qur'an, itu bagi orang yang janabah, haid dan nifas hukumnya haram. Falau qasada du'a, maka kalau seseorang yang sedang janabah atau haid dan nifas, dia baca Quran dengan tujuan untuk berdoa, awit sanaa, atau untuk memuji Allah, awit titaha amrin, atau untuk membuka sesuatu, awit ta'limi, atau dalam rangka belajar, awil isti'adzati, atau minta perlindungan, awil adzkari, untuk zikir, fala yahrumu, maka baca Quran ketika haid, nifas dan janabah enggak haram, ya, enggak haram. Kalau tujuannya bukan untuk baca Quran, tapi tujuannya untuk hal yang lain, ya. Tadi itu berdoa, memuji Allah, ya, kemudian untuk mengajar atau belajar, itu dibolehkan. Untuk zikir boleh, gitu, ya. Mana contohnya? Ketika kita umpamanya mau naik kendaraan, ibu sedang haid, mau naik kendaraan, padahal Nabi ngajarin kalau mau naik kendaraan ada doanya. Doanya di mana? Ada di surah Az-Zukhruf ayat 13. Ya, pada apa nih? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Itu kan ayat Quran, ya. Tapi ibu umpamanya atau bapak yang sedang janabah, ibu sedang haid, ya, mau naik mobil atau naik motor, sebelum naik, ya, baca doa ini, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Karena tujuannya doa,
walaupun itu adalah ayat Al-Qur'an ya, dan ibu sedang haid ya atau bapak sedang janabah, itu hukumnya tidak haram ya, karena memang diniatkan untuk doa ya. Wa indan nuzuli, dan ketika kita pulang ke rumah kan ada doanya. Di mana? Lihat Al-Mu'minun ayat 29. Wa qur rabbi anzilni ya munzalan mubaraka. Itu kan ya, itu kan doanya. Wa indal musibati, ketika tertimpa musibah atau dengar orang kena musibah, ya ada doanya. Lihat Al-Baqarah ayat 156. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan ayat. Ya. Tapi bagi orang yang sedang haid, yang sedang nifas, yang sedang janabah, kalau memang itu diniatkan sebagai doa, ya boleh, ya tidak menjadi haram. Gitu. Kama la yahrumu idza jaral Qur'ana ala lisanihi bila qasdin. Sebagaimana tidak haram apabila Al-Qur'an itu dibaca secara spontan gitu ya, artinya tanpa sadar dia baca tuh. Umpamanya ketika dia masuk ke suatu tempat ada tulisan kaligrafi Al-Qur'an gitu ya, padahal dia lagi sedang janabah atau sedang haid atau nifas ya, secara nggak sengaja dia baca itu ya, tanpa sadar dia baca, udah terbiasa, maka itu pun hukumnya tidak menjadi haram. Itu. Wala tahrumul basmalatu walhamdulillahi wal fatihatu wa ayatul kursiyyi wa suratul ikhlasi bi qasdidz dzikri. Tidak haram membaca bismillahirrahmanirrahim, membaca alhamdulillahirabbil alamin, bahkan membaca surah Al-Fatihah, membaca ayat kursi, membaca surah Ikhlas dengan tujuan zikir, itu pun hukumnya tidak haram. Kan ada yang berzikir tuh, ya biasa zikir dia zikir apa? Sama Al-Ikhlas, kemudian Al-Mu'awwidzatain, kemudian ayat kursi. Nah itu dia baca karena udah jadi wiridannya, ya udah jadi kebiasaan dia sebagai wiridan zikir. Maka ketika haid gimana? Ya baca aja. Ya, tetap dibaca. Ketika janabah ya baca aja. Tapi dengan tujuan itu bukan membaca Al-Qur'an tapi memang zikir. Ya, apa? Yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana landasannya? Landasannya adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Siti Aisyah, di mana Siti Aisyah mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ta'ala ala kulli ahyani. Nabi Muhammad SAW ya berzikir kepada Allah Ta'ala di setiap saat. Ya, di setiap saat beliau berzikir. Maka itu menjadi landasan sebagian ulama yang mengatakan ya kalau kita berzikir walaupun yang kita baca adalah ayat Al-Qur'an, itu tetap dibolehkan dalam kondisi janabah, haid atau nifas ya. Nah, begitupun anak-anak yang lagi belajar itu di sekolah lagi belajar ya, kemudian dalam materinya ada ayat Quran lalu mesti dibaca, nah, itu kan dibolehkan ya. Kenapa? Lita'lim ya, dalam rangka untuk belajar, sedang belajar maka dibolehkan. Wal muharramu bil janabati at-tilawatu lafzan minan natiqi. Yang diharamkan membaca Al-Qur'an dalam keadaan janabah adalah membaca ya, membaca lafaz Al-Qur'an minan natiq, dari orang yang mampu untuk mengucapkan kata. Itu dianggap membaca ya. Itu. Wa isyaratan minal ahras, dan dianggap membaca ya bagi orang yang bisu dengan isyarat ya, ketika dia seperti mengisyaratkan baca Quran,
walaupun nggak bersuara karena dia bisu, itu pun secara hukum dianggap sebagai membaca, ya, gitu. Kenapa? Alasannya li'annaha bimanzilatin nutqi, karena orang yang bisu tersebut dengan isyarat itu merupakan sama kedudukannya dengan berbicara, ya. Para bapak dan ibu yang saya hormati, ya, kemudian apa landasan dalil untuk diharamkannya orang yang janabah, haid dan nifas membaca Al-Quran? Ini hadis dari Abdullah ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Abu Daud, di mana Nabi mengatakan la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Qur'ani. Orang yang junub dan orang yang haid itu tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Quran. Kemudian ada lagi hadis dari Sayyidina Ali. Beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'unal Qur'an ala kulli halin ma lam yakun junuban. Ya, Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan kepada kami bacaan Al-Quran di setiap hal kecuali ketika beliau janabah. Maka beliau tidak mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat. Nah, itu menjadi landasan dalilnya, ya. Wa ajazal hanabilatu lil junubi qiraatu ba'di ayatin. Menurut ulama-ulama madhab Hambali, ya, mereka itu membolehkan orang yang junub membaca sebagian ayat Al-Quran, walau karrarahu, sekalipun itu diulang-ulang. Ya, ingat ini pendapatnya, ya, ulama madhab Hambali. Umpamanya dia baca ayat itu, ya, baca ayat tapi enggak semuanya, dia baca sedikit, ya, diulang-ulang. Walaupun diulang-ulang, menurut mereka itu boleh, ya, menurut mereka, ya, kita tidak berpegang kepada Hanabilah. Apa alasannya? Li'annahu la i'jaza fi, karena kata beliau kalau Quran itu cuma dibaca sepotong, itu kemukjizatannya, ya, kemukjizatannya itu tidak ada, ya, itu menurut mereka begitu. Jadi li'annahu la i'jaza fi, ya, karena kalau dipotong sedikit gitu, enggak penuh dia baca satu ayat, nah itu tidak ada kemukjizatannya, maka mereka membolehkan, ya, malam takun tawilatan, selama ayat yang dibaca itu enggak panjang, ya. Kalau umpamanya walaupun satu ayat gitu, ya, dia nggak baca sepenuhnya, tapi ayatnya panjang, kalau menurut mereka, ya, itu tetap aja haram, seperti itu, ya. Kama ajazu lahu ma'al hanafiyati tahjiyatal Qur'ani, sebagaimana, ya, ulama-ulama madhab Hambali sama dengan ulama-ulama madhab Hanafi membolehkan mengeja Al-Quran. Ngeja boleh, ya, umpamanya ya, seperti ejaan alif fathah, lam sukun al, ya, ha fathah, umpamanya mim sukun ham, gitu kan, ya. Itu kalau tahjiyah menurut ulama madhab Hanafi dan Hambali itu katanya boleh, walaupun dalam keadaan janabah, ya. Kenapa? Alasannya li'annahu laisa biqiraatin lahu, karena mengeja itu bukan membaca, ya. Ini mereka punya alasan kayak begitu, karena mengeja itu bukan membaca, berarti boleh, gitu, ya. Walahu qiraatun la tujzi'u fi sholati li israriha. Nah, menurut ulama Hanabilah, bagi orang yang janabah juga boleh membaca, ya, bacaan yang kalau dibaca di sholat karena
begitu rendah suaranya dianggap nggak sah. Kan Bapak gini ya, kita baca Quran di sholat, kita baca pelan hampir nggak ada suaranya. Baca Fatihah kita pun nggak dengar, itu kan nggak boleh ya. Bacaan Fatihah kita harus kita dengar dalam kondisi normal ya, kondisi telinga yang normal, kemudian suasana nggak bising, itu kan harus terdengar gitu. Nah ini orang baca Quran gitu ya, dalam keadaan junub bacanya pelan banget gitu, sampai telinganya sendiri nggak dengar. Nah ini kalau kata Pak ulama Hanabilah boleh aja gitu ya, boleh hukumnya, nggak haram gitu. Sekali lagi ini menurut ulama Hanabilah gitu ya. Walahu ayan zuropil mushafi min ghairi tilawatin, juga mereka mengatakan boleh ya orang yang junub memandang melihat Al-Quran tanpa membaca. Wa ayyaqra alaihi wa huwa sakitun, atau dia baca Quran tapi dalam hati, itu juga boleh ya, karena hal itu enggak enggak dikaitkan dengan hukum bacaan gitu. Nah itu pendapat dari madhab Hambali ya. Wadhabatul malikiyatu ma yajuzu lil junubi minal qiraatil yasirati. Ya. Ulama Malikiyah membatasi ya, boleh membaca Quran bagi orang yang junub, cuma bacaannya bacaan yang yasirah, bacaan yang dikit aja. Ya. Mana contohnya? Kata beliau, contohnya kalau kita ingin minta perlindungan ya, seperti baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas, baca Qul a'udzu birabbil falaq an-nas, atau ingin ngeruqyah. Nah, yang ngeruqyah ini ya, dia mau ruqyah, mau ngeruqyah orang, baik orang atau dirinya. Karena ngeruqyah pakai ayat, maka kalangan ulama Malikiyah umpamanya yang meruqyah orangnya janabah, juga lagi junub, boleh. Itu menurut Malikiyah, ya. Itu. Ya. Termasuk boleh mengutip ayat Al-Qur'an di saat orang janabah, haid atau nipas, dalam rangka menyampaikan argumen, alasan. Menurut Malikiyah, umpamanya ketika dia bahas masalah riba gitu ya. Lalu dia mengatakan apa? Dia ngutip ayat Quran, wa halallahu bai'a wa harramar riba. Ya. Itu dia ucapkan dalam keadaan janabah. Karena ingin menyampaikan argumen, ya, menyampaikan landasan hukum dari Al-Qur'an, maka oleh ulama Malikiyah itu dibolehkan. Ya, itu. Kemudian yang kelima, al-i'tikafu fil masjid ijma'an, yaitu i'tikaf di dalam masjid ijma'an. Ini oleh semua ulama dari semua madhab mengatakan orang yang sedang janabah, orang yang sedang haid, orang yang sedang nipas tidak boleh i'tikaf di masjid, ya. Wadukhulul masjid mutlaqon, termasuk masuk ke dalam masjid, ya, itu secara mutlak, tidak ada perbedaan. Walau aburan au mujtazan, ya, sekalipun cuma melewati atau melintasi. Indal Hanafiyati wal Malikiyati, menurut pendapat ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bukan cuma iktikaf, kata mereka lewat aja juga haram. Umpamanya ada bapak sedang janabah masuk masjid, ya, itu mutlak haram. Ini enggak diam dia, enggak masuk, tapi apa? Lewat doang. Dari situ lewat sampai sini umpamanya. Itu menurut ulama Hanafiyah Malikiyah, ya, tetap haram. Ya. Karena ada hadis Nabi dikatakan apa? Kata Siti Aisyah, ja Rasulullah SAW, Rasul datang, wa buyutus sahabati syariatun fil masjid,
ya rumah sahabat itu ya aksesnya ke masjid, melalui masjid. Faqalu, maka Nabi bersabda, wajjihu hadhil buyuta anil masjid, alihkan, pindahin nih rumah ini dari masjid. Fa inni la uhillul masjida li haidin wala junubin, sungguh aku tidak menghalalkan masjid bagi orang yang haid dan orang yang janabah. Itu alasan Hanafiyah Malikiyah begitu. Kenapa? Hadis ini. Ya, kenapa? Rumah sahabat itu melintasi masjid. Jadi kalau mau ke rumah sahabat itu harus aksesnya masjid. Ya, maka Nabi katakan, pindahin ini. Rumah-rumah pindahin, ya. Jangan mengambil akses dari masjid. Ya. Nah, itu yang menyebabkan mereka berpendapat oh itu haram, ya, walaupun cuma lewat gitu, ya. Ya. Kemudian mengapa mereka menafsirkan ayat Al-Qur'an berbeda, ya? Tentang apa? Illa abiri sabilin. Di sana ada ayat An-Nisa ayat 43. La taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin, ya. Dan juga tidak boleh bagi orang yang janabah kecuali abiri sabilin. Nah, abiri sabilin itu melewati jalan, mereka itu menafsirkannya abiri sabilin itu adalah musafir. Jadi hanya yang musafir gitu, hanya yang musafir yang nggak boleh gitu kan, gitu. Apa ila abir, hanya musafir yang boleh, ya, hanya musafir yang boleh, ya, orang yang nggak musafir nggak boleh, itu abiri sabil. Ini mereka menafsirkan ayat tersebut seperti itu, ya, padahal menurut mazhab Imam Syafi'i melewati masjid itu boleh, ya. Jadi umpamanya orang lagi janabah, dia ingin ke sebelah sana, maka dia lewat ini pintu, gitu kan, ya. Masuk pintu sini, keluar pintu sini, itu boleh, ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu boleh, tapi dalam mazhab Maliki Hanafi itu nggak boleh, ya. Yang boleh hanya orang musafir, seperti itu, ya. Nah, ini perbedaan yang ada seperti itu. Tapi kalau mondar-mandir nggak boleh. Dalam mazhab Syafi'i nggak boleh. Masuk lewat sini, keluar lewat sini, itu nggak boleh. Haram, ya. Orang yang janabah umpamanya masuk dari pintu ini, keluar pintu ini haram. Ya, yang boleh apa? Abiri sabil, melintas. Ya, melintas itu boleh. Tapi kalau dari masuk situ kemudian keluar dari pintu yang sama, itu namanya diharamkan, itu berbalik arah, ya. Baik. Saya kira ini yang kita bahas pada malam hari ini, ya, tentang hal-hal yang diharamkan yang berkaitan dengan mereka yang janabah, ya, atau sedang haid dan nifas, ya. Makanya masih banyak yang bertahan bahwa ketika sedang haid, ibu-ibu, ya, walaupun itu ada pengajian di dalam masjid, maka tetap dihukumkan tidak boleh al-muksu fil masjid, ya. Berdiam di masjid itu hukumnya haram, seperti itu, ya. Adapun perbedaan yang ada yaitu hal yang biasa, tapi dalam pandangan mazhab Syafi'i, ya, berdiam diri dalam keadaan janabah, haid dan nifas di dalam masjid itu hukumnya adalah haram.